Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita ada mesbah doa pagi. Mari kita mencari wajah Tuhan. Kita sambut Tuhan Yesus pagi hari ini dengan kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Dan kita mau berdoa sebelum kita menaikkan syukur pujian kita. Kita berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah baik membangunkan kita pada pagi hari ini dalam keadaan tidak kekurangan apapun. Pagi hari ini kita boleh membalas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan pagi hari ini kami berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah begitu baik yang telah menolong kami, menjaga kami, melindungi kami dari hari-hari kehidupan kami dalam dunia ini, terlebih di hari-hari pencobaan, di hari-hari di mana kami hidup Tuhan dalam dunia ini tak lepas dari Tuhan tantangan cobaan ya Bapa, tak lepas dari Tuhan Yesus kami hadapi di luar dari apa yang kami harapkan. Namun kami bersyukur ada Tuhan Yesus Roh Kudus yang menghibur kami, yang menolong kami. Untuk itu pada pagi hari ini kami membalas kebaikan-Mu Tuhan Yesus ya Roh Kudus, dengan kami menghampiri menghampiri tahta-Mu, dan di hadapan wajah-Mu kami mempersembahkan puji syukur, pujian penyembahan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga berkenan menyenangkan hati-Mu. Segala Tuhan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, terlebih mengganggu hati pikiran kami pada hari ini, bersama dengan anak-anak-Mu yang siap Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami tolak, kami patahkan setiap kuasa iblis, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu Tuhan Bapa, urapan-Mu, kuasa-Mu menyertai kami hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian, kita sambut Tuhan Yesus Raja di atas kerajaan, Tuhan Yesus kita. Katakan, saat pagi hari ku datang lagi, ku mengangkat sembah, kami mengangkat sembah di hadapan-Mu. Saat pagi hari kami datang kembali padamu. Saat amin Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, amin Bapa, ku sujud sembah dengan mesbah syukur, dengan mesbah korban syukur, ku berikan pujianku. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan Yesus, angkat tangan sembahmu di hadapan tahta mesbahmu, di hadapan tahta-Mu. Amin, haleluya. Mohon perlindungan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau berikan, buat hari yang Kau beri, hari baik, hari yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, amin, ku berikan padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan, amin. Terima kasih, oh Yesus. Saat pagi hari Tuhan, kami datang kembali padamu. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, sujud sembah ya Tuhan, dengan mesbah korban syukur, ku berikan pujian sembah, berikan pujianku, amin, haleluya. Ku angkat
hadapan tahta-Mu Tuhan, di hadapan tahta-Mu. Biarlah pohon perlindungan-Mu Tuhan pagi hari ini, perlindungan sepanjang hari yang kami akan lewati, sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau beri, amin. Terima kasih ku berikan padamu, terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus Tuhan. Amin Bapa, amin Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Kau jadikan hari ini hari baik buat kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu berikan padamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih Yesusku Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, amin Tuhan. Oh Yesusku, mari kita sembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan Yesus. Pujian-Mu, syukur-Mu, hatimu tujukan kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pertolongan, pengampunan, dan kesempurnaan. Yaitu biarlah terus kita memberi yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau terlalu baik, Kau sangat baik Tuhan. Engkau terlebih baik, Yesus Tuhan penyelamat hidupku. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Segala pujian, segala syukur, hormat kepadamu. Terima kasih Yesus buat hari yang Kau beri. Kau berikan kami kemenangan, kekuatan, iman dan pengharapan. Biar kami menang menjalani hidup yang Kau beri hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Kau selalu baik Tuhan. Kau tak pernah Tuhan, oh Bapa, terlelap untuk menjaga kami. Kau menjadi pendoa syafaat buat kami saat kami lemah, saat kami tidak berdaya Tuhan. Saat kami Tuhan di lembah pun Kau ada di dalam hidup kami. Saat kami di atas gunung pun, saat kami Tuhan,
mengangkat tangan dan menyerahkan hidup kami. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkau pun juga ada Tuhan. Dan kami tidak perlu Tuhan Yesus hari ini merasa sepi, merasa sendiri. Kami percaya jalani hidup kami, Engkau bersama Tuhan hidup kami. Engkau baik Tuhan Yesus. Dan ampuni kalau ada dosa dan kelemahan kami yang menghalang kami untuk kami rasakan kebaikan Tuhan. Ampuni dosa kami. Sekarang kami ingin memuji, menyembah Engkau. Kami mau katakan Bapa, Engkau baik, sebelum Engkau masuk memberkati Tuhan hidup kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Engkau baik, yang Kau baik Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik, Yesus Engkau baik. Bapa, Engkau baik, amin Tuhan. Kau selalu baik dalam hidup kami kepadaku. Amin, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ku cinta Kau. Aku selalu memuji menyembah-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, amin Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau Yesus. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh bertumbuh terus di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Daniel. Kita akan membuka di dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan yang ke-9 ya. Kita akan membaca di sini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu ya. Saudara, firman Tuhan temanya pada pagi hari ini adalah saudara ketetapan hati ya. Saudara,
firman Tuhan, kisah Daniel, ini kita melihat bagaimana Daniel memiliki komitmen, memiliki integritas yang luar biasa dalam kehidupannya. Daniel beserta dengan temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama-sama saudara berada dalam pembuangan saudara ke Babel, pada saat Raja Nebukadnezar yang menguasai Yerusalem, dan Daniel beserta dengan teman-temannya termasuk dari orang-orang pilihan yang ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar untuk nantinya kelak saudara dipakai untuk bekerja di istana raja, Mereka adalah orang-orang pilihan saudara yang berasal dari keturunan raja, yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar dan dari kaum bangsawan, Ini adalah orang-orang pilihan, dikatakan yakni orang-orang muda. Di ayat yang keempat, yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, Nah, saudara, di ayat yang kelima dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur, setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja, Dan di antara mereka ada juga beberapa orang Yahudi, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, Nah, saudara, firman Tuhan, saudara, mengatakan bahwa Daniel, saudara, saat dibawa ke Babel sebagai tawanan itu diperhadapkan dengan 2 godaan, beserta dengan tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan saudara makanan, dan minuman yang biasa disantap oleh raja. Saudara, itu penghargaan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar terhadap saudara orang-orang yang dipilih untuk nantinya kelak mereka akan melayani raja, Nah, saudara, dengan maksud supaya orang-orang pilihan ini mereka dalam keadaan yang sehat, saudara, yang baik, mereka adalah orang-orang pilihan, Namun makanan dan minuman yang dimakan oleh raja, saudara, sebelumnya itu telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini yang membuat saudara Daniel, saudara, dia menolak, santapan yang biasa dimakan oleh raja, bahkan juga minumannya. Dan ini mengandung resiko, saudara, karena memang kalau menolak itu saudara resiko bagi Daniel dan juga resiko bagi pegawai istana tersebut yang diperintahkan oleh raja, karena menolak apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar, Oleh karena itu, saudara, kita perhatikan bahwa makanan dan minuman semua itu bagi Daniel, dianggap sebagai melanggar, saudara, melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum-hukum Allah, Nah, saudara, bagaimana kita melihat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memiliki integritas, memiliki ketetapan hati, berani tidak berkompromi dengan dosa, bagaimana mereka sebagai saudara status mereka walaupun tawanan, namun mereka tidak mau tunduk, saudara, oleh karena bagi mereka hukum-hukum Allah itu jauh lebih tinggi dari segalanya.
ya. Nah, saudara perhatikan di sini, ya. Saudara yang kedua adalah saudara ya yang dihadapi oleh Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang kedua adalah berkaitan dengan nama, ya. Di ayat yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego, ya. Nah, saudara, makna dari nama-nama yang berubah ini menunjukkan usaha untuk melunturkan iman Daniel dan teman-temannya, ya. Karena nama-nama itu berkaitan dengan nama dewa-dewa di Babel, ya. Saudara, kita lihat bagaimana ya orang-orang tawanan itu, ya, semua termasuk Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi satu godaan yang begitu besar, ya. Namun saudara, Daniel identitasnya sebagai anak Tuhan, ya, dia tidak luntur imannya. Saudara, dia tetap setia kepada Tuhan, ya. Saudara, di akhir zaman ini, saudara, ada dua tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, ya. Saudara, yang pertama adalah kesukaran hidup, ya. Yang kedua adalah kenyamanan hidup, ya. Saudara, kedua hal ini dapat menjauhkan diri kita daripada Tuhan, ya. Demikian juga Raja Nebukadnezar ingin menjauhkan mereka daripada Tuhan, dari kesetiaan mereka daripada Tuhan, ya. Saudara, jikalau mereka tidak punya ketetapan hati, Daniel, maka mereka akan terpengaruh, ya, oleh budaya daripada saudara di Babel, budaya yang kafir, yang jauh daripada Tuhan, jauh dari hati yang takut akan Tuhan. Namun saudara, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, ya, apakah ketetapan hati yang harus kita miliki, ya, saudara, agar kita mendapatkan perkenanan hati Tuhan seperti Daniel, ya. Saudara, akibat daripada ketetapan hati, integritas, komitmen Daniel untuk tidak menajiskan dirinya, ya, beserta dengan temannya tentu, maka firman Tuhan katakan Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang, ya, dari pemimpin pegawai istana itu, ya. Nah, saudara, inilah yang saudara kita harus contoh dari kehidupan Daniel, ya. Saudara, apakah ketetapan hati yang harus kita miliki agar kita mendapatkan perkenanan hati Tuhan? Yang pertama adalah ketetapan hati untuk menjaga kekudusan, ya, saudara. Nah, saudara, di dalam tadi Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, ya, dengan santapan raja dan minuman anggur, ya, saudara, yang biasa diminum raja, ya. Karena itu santapan, maka dan minuman itu sudah dipersembahkan dengan berhala, dan itu saudara yang sebagai melanggar perintah Allah, ya. Saudara, dalam bahasa aslinya kata berketetapan memiliki makna yang luas, ya. Salah satunya adalah seperti seorang yang sedang menyetem senar, ya, alat musik, saudara, ya. Nah, saudara, atau men-set up sesuatu supaya menghasilkan suara yang persis dengan tangga nada yang diharapkan, ya. Nah, saudara, begitu juga dengan Daniel, ya, menjaga hatinya begitu rupa sehingga, ya, saudara, hatinya itu saudara seirama, ya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Saudara, Tuhan membenci dosa. Demikian juga Daniel, saudara, juga membenci dosa, ya. Itulah sebabnya ia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala
dan dengan anggur, ya saudara. Dan Daniel tidak mau berkompromi dengan dosa, dia juga tidak mau mengkompromikan imannya kepada Tuhan, kepada saudara orang-orang yang ada di Babel, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah kalau kita membaca di sini Daniel 6 ayat yang ke-11, kita akan membaca Daniel 6 ayat yang ke-11. Yang kedua adalah ketetapan hati untuk terus dekat dengan Tuhan dan mengenal akan Tuhan. Daniel 6 ayat yang ke-11, kita lihat kehidupan Daniel. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Ya, saudara, kita lihat bagaimana ini kisah bagaimana Daniel dibuang ke gua singa karena banyak semua pejabat tinggi dalam kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati, ya saudara, mereka iri terhadap Daniel oleh karena Daniel dipilih, ya karena Tuhan menyertai dia, sehingga Daniel dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk memimpin saudara daerah-daerah kekuasaan daripada Raja Nebukadnezar sebagai orang kedua yang memiliki kekuasaan tertinggi, ya. Nah, saudara, di ayat yang ke-8 coba kita baca. Semua pejabat tinggi kerajaan dan semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat perintah dengan larangan itu, ya saudara. Tadi kita baca, demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dan dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, serta memuji Allahnya seperti yang biasa saudara yang ia lakukan, ya saudara. Daniel, ya dia biasa berdoa dan memuji Allah 3 kali sehari, saudara. Dia terus membangun persekutuan dengan Tuhan, ya. Dia berketetapan hati untuk dekat dengan Tuhan, saudara, ya, mengenal akan Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Daniel akhirnya, saudara, oleh orang-orang yang iri hati dijebloskan ke dalam gua singa, ya, oleh karena Daniel, saudara, dia tetap melakukannya, ya saudara. Dia berdoa kepada Allahnya, ya saudara. Dengan demikian orang-orang yang iri hati terhadap Daniel, ya dia menjebak Daniel, ya menangkap Daniel oleh karena dianggap melanggar undang-undang raja, ya. Nah saudara, mereka tahu bahwa Daniel itu seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, ya, yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu saudara, ya mereka bermufakat untuk mengeluarkan undang-undang untuk, ya, melarang orang-orang, ya, semua dalam kerajaan untuk menyembah Tuhan, ya, atau dewa-dewa yang lain selain menyembah raja, ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, ya inilah yang saudara Daniel lakukan. Dia berketetapan untuk saudara terus dekat dengan Tuhan, ya. Nah saudara, ini yang kita mau contoh dalam hidup kita, ya saudara, dari kehidupan Daniel. Itulah sebabnya Daniel yang mendapat kasih dan sayang daripada Tuhan
mendapatkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, ya. Oleh karena dia, saudara, memiliki ketetapan hati, integritas, kesetiaan, ya, saudara Daniel kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa komitmen Daniel untuk berketetapan bagi Tuhan adalah sebuah disiplin rohani yang terus ia lakukan sebagai suatu kebiasaan. Hasilnya Tuhan mengaruniakan kepadanya kasih dan sayang, ya. Perkenanan dan penyertaan Tuhan menjadi, saudara, kunci keberhasilan Daniel, ya. Nah, inilah yang kita mau lakukan dalam hidup kita, biar kita berkomitmen untuk hidup menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, agar hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, mendapatkan penyertaan Tuhan, ya, di masa-masa sukar dan sulit, dan hidup kita tetap, saudara, hidup dekat dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Tak Dapat Hidup Tanpa. Tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih, ya Tuhan. Saudara, biarlah saudara dan saya boleh hidup seperti Daniel, yang memiliki ketetapan hati untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau lingkungan saudara, mereka hidup tidak takut akan Tuhan, lingkungan yang cemar, saudara, jangan kita berkompromi dengan dosa. Biarlah hati yang takut Tuhan ada dalam diri saudara dan saya. Kita tidak terpengaruh oleh lingkungan, ya, di sana. Justru saudara dan saya menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Oleh karena komitmen yang saudara dan saya miliki untuk terus menjaga hidup dalam kekudusan dan kebenaran, maka ada upah yang akan kita terima seperti upah yang diterima oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mendapatkan penyertaan Tuhan, menerima kasih dan sayang. Saudara, Tuhan akan menyertai saudara dan saya di tengah-tengah kesukaran hidup yang saudara dan saya alami di masa-masa akhir zaman ini. Biar kita tidak terpengaruh oleh budaya dunia ini, oleh arus dunia yang begitu menekan kita, yang ingin kita jatuh dalam dosa. Dan biarlah kita tetap setia mengasihi Tuhan, terus berkomitmen untuk lebih mengenal akan Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan,
Itu yang menjadi kekuatan hidup saudara dan saya. Kita dapat bertahan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin cemar. Kita boleh hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kita tetap setia memegang janji-janji firman Tuhan, beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami kalau kami sudah jatuh dalam dosa oleh karena kami berkompromi dengan dunia ini, berkompromi dengan dosa. Dan saat ini kami mau mengambil komitmen untuk kami hidup di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa hidup kami ke dalam penyertaan Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan saat ini Tuhan, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami. Apapun yang menjadi beban pergumulan kami anak-anak-Mu, saat ini Tuhan Engkau mengetahuinya, dan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan. Berkati bangsa negara kami, agar Tuhan bangsa kami diberikan hati yang takut akan Tuhan, dan diberikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Dari pemimpin negara sampai para pejabat-pejabat pemerintahan, Tuhan Kau berikan hati yang takut Tuhan dan hikmat daripada-Mu dalam memimpin negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang bekerja, beraktivitas, berdagang, berusaha sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan terima berkat Tuhan, saudara. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saudara diberkati, saudara boleh share dan bagikan kesaksian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.